Saudara, saat ini kita sudah berada di minggu pertama. Ya, sudah berada di minggu pertama di bulan Desember. Ya, kita sudah semakin dekat, semakin lebih dalam lagi mau menikmati momen Natal. Siapa yang excited? Kok yang lain biasa aja. Anak saya excited ya. Ya saudara ya. Kadang-kadang saya bilang, mami kok kurang excited nih. Dia sangat-sangat favorit di bulan ini ya. Nah saudara, Natal ini bukan cerita tentang kelahiran Yesus saja. Tetapi Natal ini juga cerita tentang satu pribadi ya. Pribadi yang masih sangat muda. Pribadi teenager even ya. Yang memutuskan jalan hidupnya yang sesuai dengan pilihan yang Allah buat hidupnya. Ya, dan saat ini saya mau sharing firman Tuhan dengan judul siap melakukan panggilan kehendak Bapa. Sesuai dengan tadi kita nyanyikan. Ya, perkenanan Bapa, rindu untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Ya, mari kita baca firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saudara sudah lihat ya dalam Alkitab online atau Alkitab yang tertulis? 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat ke-29 katakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat ke-38 katakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dari Lukas 1 yang sudah kita baca, dikisahkan bagaimana Maria yang muda, ya, dia adalah seorang yang teenager. Kalau saudara mungkin punya waktu untuk mengikuti Maria dari sumber-sumber yang ada ya. Nah, dia adalah seorang wanita muda, Maria, yang dihampiri oleh lawatan Allah melalui seorang malaikat yang bernama Gabriel. Ya, ketika malaikat ini menjumpai Maria, malaikat Gabriel itu memberitahukan satu rancangan besar Allah melalui dirinya, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Yesus, yang disebut anak Allah yang maha tinggi, yang disebut kudus, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, melalui utusannya saudara, melalui utusannya malaikat Gabriel, Allah memilih Maria sebagai mediator karya keselamatannya Allah. Setuju saudara? Ya, karena setelah itu Maria melahirkan seorang bayi yang dinamakan Yesus, dan dia menjadi juru selamat saudara dan saya. Maria menjadi
salah satu mediator karya keselamatannya Allah. Nah, dari pasal yang kita sudah baca, demikianlah hidup saudara dan saya. Bahwa kita ini sudah ada di dalam purpose-nya Allah. Di dalam rencananya Allah. Tuhan memiliki tujuan dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya bukan orang-orang yang biasa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, disucikan, dan sudah mengenal Allah. Dan Allah lah adalah Allah yang punya satu planning yang besar buat hidup saudara dan saya. Ya, amin. Yang ujung-ujungnya saudara, kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita salah satu fokusnya bukan hanya membawa hidup kita ini memberi dampak buat perubahan di sekitar kita. Atau kalau istilahnya memberi dampak bagi perubahan dunia. Bukan hanya itu saja, tetapi lebih dari itu seperti Maria. Bahwa kita menjadi salah satu mediator karya keselamatannya Allah. Yaitu kita membawa orang-orang sekeliling kita untuk mendekat kepada Allah. Untuk mengenal Yesus. Untuk lebih lagi mengetahui kebenaran Allah. Untuk lebih lagi orang-orang di sekitar kita menerima kasihnya Allah. Menerima kedaulatannya Allah. Menerima kebenarannya Allah. Sukacita surgawi dan damainya Allah. Amin. Itulah tujuan saudara dan saya. Tujuan Allah buat saudara dan saya. Ya, tetapi saudara, panggilan Allah, ya, rencana Allah, tujuan Allah dalam hidup saudara dan saya tidak semerta-merta hanya dari pihak Allah saja, tetapi juga dari pihak kita. Kita adalah diperlukan satu respon, ya, diperlukan satu dialog dari kita, diperlukan satu kerjasama antara Allah yang memanggil dan manusia yang menanggapi. Tetapi kalau kita mau menghidupi rencana Allah dalam hidup kita mudah. Ada yang di sini tunjuk tangan, oh sangat mudah. Saya selalu berhasil dalam kehendak Allah, dalam tujuan Allah. Ada yang setuju? Kayaknya semua nggak setuju ya. Semua nggak setuju, betul. Saya juga nggak setuju kalau rencana Allah dan kehendak Allah itu sangat mudah. Ya, menghidupi rencana Allah, kehendak Allah, tujuan Allah tidak mudah, saudara. Saudara setuju ya? Seperti apa? Seperti Maria ini. Ada kalanya kadang rencana Allah, tujuan Allah di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Maria mengandung, ya disebutkan, tetapi dia masih perawan. Ya, tapi dikatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, di luar dari nalar kita, di luar dari pikiran kita. Tetapi ada juga saudara, kadang-kadang rencana Allah, tujuan Allah, purpose-nya Allah adalah di luar dari hasrat kita. Ya, siapa yang mengaminkan bahwa rencana Allah sesuai dengan perasaan yang dalam kita? Enggak ya, nehi-nehi, enggak, ya, enggak suka, enggak demen, disuruh ke sini enggak ada damai nih, katanya gitu ya. Alasannya enggak ada damai, jadi enggak perlu ke sana. Padahal bukan enggak ada damai, enggak senang memang. Ya, di luar rencana, di luar hati kita, di luar perasaan kita, saudara. Seperti apa? Ada satu tokoh Alkitab ini juga salah satu favorit. Kalau saya suka badung-badung, saudara, ingetin, Roh Kudus ingetin tokoh ini, Yunus. Nah, Yunus ini, saudara, waktu Tuhan datang, Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia itu enggak segera melakukan kehendak Allah. Karena apa? Di hatinya enggak suka sama si Niniwe. Ya, enggak demen sama si Niniwe. Karena apa, saudara? Niniwe ini adalah ibu kota Asyur, ya. Ibu kota Asyur, ibu kota Asyur. Nah, Asyur ini adalah bangsa yang suka menyerang bangsa Israel. Bangsa yang suka menyusahkan Israel ya. Jadi si Yunus ini tidak suka. Dia ya tidak demen kalau Ninive ini diselamatkan. Akhirnya saudara tahu ya, dia pergi ke Tarsis. Ya. Nah, hati ini berbicara, tetapi rencana Tuhan dalam hidup kita harusnya lebih besar dari apa yang ada di hati kita. Amin.
Karena apa saudara? Walaupun kehendak Allah dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, waktu kita mau hidupi tidak gampang. Waktu kita mau jalankan itu sulit. Tetapi saudara harus ingat, saya pun harus ingat bahwa panggilan rencana Allah, kehendak Allah itu highest priority. Setuju? Itu adalah priority yang paling tinggi. Karena apa saudara? Karena waktu kita lakukan bukan hanya itu bisa membuat hidup kita signifikan. Bukan hanya membuat hidup kita meaningful. Bukan hanya membuat hidup kita konten. Tetapi saudara, itu bisa membuat hidup kita menjadi karya ciptaannya Tuhan yang semakin indah. Ya, yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara rindu untuk mencari perkenanan Tuhan? Rindu? Karena Tuhan yang kita cari perkenanannya, tadi kita sudah nyanyikan dialah Raja. Saudara kalau, jangankan gitu, kalau misal saya pakai baju bagus, suami happy-happy, aduh senang sekali saya ya, dapat perkenanan dia, top markotop. Apalagi kalau raja saudara, raja di atas segala raja. Waktu kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa semua kita fulfill semua rencana Tuhan. Saya sudah bawa, saya sudah hidupi rencanamu, ini Tuhan hasilnya. Tuhan disenangkan, Tuhan digembirakan. Tidak ada yang lebih indah lagi saudara. Saat-saat itu Tuhan bilang, you are well done. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Amin. Semuanya temporary, tapi perkenanan Bapa itu eternity. Amin saudara. Dan itu kita meneladani Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 29 katakan, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Dia. Yesus sang juru selamat, ya, Dia yang sudah mati di kayu salib. Dia pun memberi satu teladan bagi saudara dan saya. Dia terus mengejar apa yang Bapa perkenankan. Dan saudara, dari sosok wanita muda Maria yang dipanggil untuk melihat, dipanggil Allah untuk melalui malaikat Gabriel ini, ia meresponi dengan benar. Maria menjadi satu pribadi yang always siap melakukan panggilan Allah. Siapa yang pengen siap melakukan panggilan Allah? Amin. Waktu panggilan Allah datang langsung disigap, set. Ya, panggilan Allah atau rencana Allah atau kehendak Allah kadang-kadang tidak bisa menunggu. Ya, kadang-kadang bisa datang dan kita tidak responi dan lewat begitu aja, saudara. Kita harus benar-benar mengerti dan harus tahu pada waktunya, this is the time untuk meresponi panggilan Allah. Dan waktu saat Maria, saudara, menghidupi kehendak Allah, hidupnya diubahkan menjadi indah. Ia bukan mengenal Allah mengenal Allah saja, tetapi dia juga mengenal Allah lebih dekat. Ya, Maria bukan hanya menjadi mendengar, tetapi mengetahui tentang kuasa Tuhan. Dia mengalami kuasa Tuhan dan membuat hatinya penuh puji-pujian kepada Allah. Dan saya rasakan bahwa kalau Tuhan lihat Maria pada saat itu, Tuhan senang dengan apa yang Maria lakukan. Ya, terbukti saudara kalau saudara lihat di Lukas 1, saudara lihat di dalam Alkitab ya saudara, Lukas 1 ayat 46, 49, Maria mengangkat satu puji-pujian kepada Allah. Dan ini satu inspirasi, ya puji-pujian diangkat adalah base dari inspirasi dari sosok wanita yang namanya Hana. Tetapi saya percaya Maria itu bukan hanya terinspirasi, bukan hanya ingat apa yang Hana katakan dulu, tetapi pada saat dia menyampaikan seruan pujian kepada Allah, dia benar-benar hayati karena dia sudah mengalami kuasa Allah. Amin. Ya, saudara waktu masuk di dalam rencana Allah, hidupi rencana Allah, saudara akan berubah. Ya, hidup kita akan berubah. Hidup kita akan mengalami hal-hal terobosan yang itu membuat kita semakin mengenal Allah. Lukas 1 ayat 46 ayat 49 katakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya, dia fulfill ya, berbahagia karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku.
dan namanya yang kudus. Saya yakin waktu Maria ini menyerukan pujian ini kepada Allah, saat dia bilang, dia katakan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dia benar-benar keluar dari dasar hatinya yang yes Lord, you are so big, engkau marvelous, engkau luar biasa. Amin, saudara mau, saudara rindu sehingga ada puji-pujian kepada Allah. Tuhan, engkau luar biasa karena kita hidupi rencana Allah, kehendak Allah. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita siap melakukan panggilan kehendak Allah? Ya, mungkin ada dari kisah Maria banyak hal yang kita bisa teladani. Tetapi pada saat ini saya hanya ingin sharing 3 respon penting yang harus kita segarkan lagi, ingatkan lagi. Yang pertama saudara, meresponi dengan keyakinan akan identitas kita yang dikasihi Allah. Ya, ayat 28 katakan ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ya, Lukas 1 ayat 28 terjemahan Amplified katakan, hail, oh favor one, the Lord is with you, blessed are you before all other women. Saudara, itu favor one, ya. Nah, itu nih ada ya. Favor one ya saudara, itu dikatakan favor of God ya. Nah ini saudara artinya, nah itu saudara bisa carito, ada carito, ada? Ya, nah itu artinya ada to make graceful, charming ya saudara, charming dan to perus banyak ya. Nah itu ya saudara bisa baca sendiri ya. Nah itu ada definisinya ya. Saya lihat, nah ini sesuatu yang luar biasa yang saya lihat bahwa Allah waktu memanggil Maria, dia tidak memanggil Maria nama saudara. Malaikat tahu bahwa dia namanya Maria, tahu kan? Tahu kan? Tapi kenapa dia memanggilnya adalah apa tadi? Favor one. Dia memanggilnya favor one, ya. Dan satu hal tadi ada yang namanya lovely, ada ya tadi ya lovely ya kata-katanya ya. Lovely ya, saya senang sekali ya karena apa saudara? Nah ini salah satu manifestasi Allah ya kepada Maria, menyatakan bahwa Maria itu dikasihi Allah. Identitasnya bukan hanya Maria, tapi identitasnya orang yang dikasihi Allah. Orang yang dicintai Allah, orang yang menerima kasih karunia Allah ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ya, dan saudara saya percaya waktu Maria di ayat 29 dia sempat kebingungan ya. Kalau saudara baca tadi dia sempat kebingungan. Apa arti salam itu? Ya. Tetapi pada akhirnya malaikat tahu. Malaikat Gabriel memberikan confidence-nya. Dia katakan apa? Confidence-nya yaitu do not be afraid Mary, for you have found grace. Ya, loving kindness. Di situ katakan bahwa Maria mendapat kasih karunia Allah. Dia dikasihi oleh Allah, dia dicintai oleh Allah. Saudara, ini hal yang penting. Ya, waktu kasih Allah cukup di dalam hidup kita, rencana Allah datang, kita bisa tidak hesitate meresponi panggilan Allah. Tidak hesitate mengatakan yes Lord. Karena kita tahu kita dikasihi Allah. Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan panggil kita, panggilan itu berdasarkan pribadi Allah itu yang kasih. Allah itu kasih. Berarti yang keluar dari apapun itu, rencana apapun diperhadapkan dari Allah untuk kita, itu manifestasi dari kasihnya Allah. Ya, manifestasinya dari kasihnya Allah. Jadi seharusnya waktu kita konten, kita dikasihi Allah, kita punya confidence, yes kita dikasihi Allah, kita akan say, yes Lord, saya mau masuk di dalam rencanamu. Saya mau ikut dalam rencanamu. Ada banyak orang yang tidak full, tidak yakin Allah mengasihi dirinya. Sehingga waktu kalau rencananya datang, kehendaknya datang, ragu. I don't think this is good. I don't think saya lakukan ini bakal membawa saya bahagia. Saya akan menderita, Ya.
Kita bisa cek dari situ. Kalau respon kita sudah menderita waktu ada kehendak Allah, jangan-jangan kita ragukan kasih Allah dalam hidup kita. Jadi waktu kita mau meresponi kasih Allah, pastikan identiti kita full bahwa kita dikasihi Allah. Amin. Amin. Yeremia 29 katakan apa ayat 11, rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Prosper. Ya, prosper artinya apa? Kalau ya saudara ya, dilihatin ya itunya, itu shalom ya saudara. Nah shalom itu artinya apa saudara? Itu banyak ya, ada safety, ada banyak ya, ada wholeness ya. Ada yang namanya juga harmony. Harmony with God artinya. Ya, ada harmony with God. Kalau saudara lihat nih, hitung-hitungan ya, pakai sipewake, hitung-hitungan di kertas, tek, rencana Allah enggak bagus, rencana ini enggak membawa perlindungan, rencana ini, wah udah deh pokoknya kayaknya kurang asal menurut pemikiran saudara. Tetapi ada yang satu, saudara jangan lupa, harmony with God. Jangan-jangan sepertinya tidak baik, tapi membuat karakter saudara upgrade menjadi pribadi yang harmony with God. Amin. Amin. Jadi saudara dibelah. Kalau punya rencana Tuhan datang dibelah. Belah hatimu dan belah lihat. Inikah pada akhirnya ujung-ujungnya membuat saya harmony with God. Siapa yang mau punya harta banyak, punya Mercy banyak ya, Mercedes, tes. Ya, kalau punya tas, ya, Hermes, itu bererot, tapi suami istri enggak akur, enggak harmoni, siapa yang mau? Ada yang tunjuk tangan? Enggak ada. Siapa yang mau? Hah? Ya, bisa nyepi, beliin saya Hermes, ya, Mercedes, tes. Tapi tiap hari, si Diki teh, si Mira teh. Ada yang mau saudara? Berarti apa? Harmony with God is the most important. Amin. Harmony God is the more important. Ya, itu adalah yang paling penting dalam hidup saudara. Itu yang harus saudara perjuangkan. Itu membawa saudara semakin dekat dengan engkau. Jangan dengan Tuhan. Jangan cepat-cepat hindari. Jangan cepat-cepat lari dari kehendak Tuhan. Karena harmony with God itu yang selalu value. Yang berharga dalam hidup saudara dan saya. Amin. Apapun bisa sirna. Apapun bisa sirna saudara. Di hidup ini tidak ada uang segunung-gunung bisa sirna. Tapi waktu saudara berhadapan Tuhan, one day, saudara tidak perlu tahu kapan waktunya. Tapi this is the time, ada waktunya. Saudara berhadapan dengan Tuhan. Yang menentukan adalah apakah harmoni kita dengan Tuhan begini. Kalau tidak, bye-bye goodbye. Jadi saudara, yang dikejar adalah apa? Harmony with God. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Mau? Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Janji ya. Kita mau mengejar harmony with God. Kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena itu saudara yang berharga. Saudara, suami istri bisa pisah. Anak, saudara perjuangkan kedekatan dengan anak bisa pisah. Ya bukannya dalam arti saudara nggak dekat ya. Tapi one day bisa berpisah saudara. Kita nggak tahu apakah mungkin anak kita bisa setia dengan Tuhan, kita nggak tahu. Waktu kita udah meninggalkan dunia ini, kita nggak tahu anak kita apakah di jalan yang benar, kita nggak ngerti. Berharap anak kita ketemu kita nanti di dalam kerajaannya. Tapi kita nggak ngerti. Tetapi hubungan saudara dengan Tuhan itu selamanya. Tidak ada yang bisa digantikan. Jadi harus kejar akan hal itu. Masuklah dalam rencana Tuhan. Masuklah dalam kehendak Tuhan. Itu akan mengubah kehidupan kita dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, inilah kalau kembali lagi kepada Maria, saya percaya waktu dia dikatakan engkau mendapatkan kasih karunia, engkau dikasihi Allah. Secara itu saudara, Maria menjadi punya keberanian bahwa dia sadar
bahwa kehendak Allah itu baik buatnya. Dan itu dirangkul buat Maria untuk menjadi satu kepercayaan yang harus dia jalankan. Ya, saudara, kehendak panggilan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Jadi saudara, mulai saat ini jangan komplain lagi kalau ada suatu hari nih, saudara, ada bisikan dari hati atau misalnya ya, saudara lagi baca buka 70 kali 7 mengampuni misalnya. Jangan tolak, waduh nih orang gak layak, kesabaran saya sudah habis ya. Ya kesabaran saya sudah habis, gak boleh lagi, itu orang dekat-dekat saya. Ya, mau begitu saudara? 70 kali 7 saudara tahu itu apa? Jangan gini-gini aja saudara mesti tahu dulu itu artinya apa. 70 kali 7 Tuhan bilang mengampuni 70 kali 7 artinya apa? Enggak pernah habis pengampunan saudara buat orang yang bocengli sama saudara. Buat orang yang selalu salah. Walaupun salahnya itu lagi. Aduh Tuhan itu lagi tiap hari salahnya itu lagi. Tapi Tuhan katakan 70 kali 7 mengampuni, enggak ada habis-habisnya. Tuhan bilang 70 kali 7. Ayo mengampuni. Berat? Enggak ya. Karena kita tahu itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Karakter kita diubahkan. Karakter kita di-upgrade. Amin saudara. Bukan satu hari sih, ini setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu saudara, Agustus tahun lalu tepatnya, anak saya yang paling besar, dia diterima kerja di satu perusahaan. Ya kita sekeluarga bersyukur, aduh Daniela puji Tuhan ya, dia dapat satu pekerjaan. Karena melalui pekerjaan ini dia dipercaya ke posisi level manajemen yang jauh lebih tinggi ya, yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga kita berpikir sebagai parents, oh ya aduh ini benar-benar ya Tuhan buka jalan sehingga dia bisa banyak lebih belajar lagi. Tetapi saudara, seminggu kemudian bosnya yang lama, bosnya maksudnya yang interview dia diganti. Itu seminggu kemudian. Dia diganti dengan bos yang baru. Dan setelah beberapa bulan kemudian anak saya datang kepada saya dengan Diki ya. Datang kepada saya, dia mulai mengeluh. Ya, dia bilang, aduh ini mam, aduh ini bosnya, personalnya sih oke mam. Tapi leadershipnya nggak bagus. Leadershipnya jadi satu bos itu ngomong aduh kurang oke ya. Sehingga saudara ada banyak juga kolega-koleganya keluar. Ya dia katakan waduh banyak mam ini yang keluar, yang si itu keluar karena bosnya ini kurang oke. Tetapi saya dengan Diki karena kita mulai mau belajar untuk mencari apa yang memang Tuhan mau. Saya diingatkan bahwa ini anak harus belajar submission. Ini anak harus belajar yang namanya submit spirit. Roh penundukan diri. Jadi waktu kita kasih nasihat, dia udah ngeluh, dia udah keluarin unek-uneknya tentang bosnya. Hanya satu yang kita nasihatkan sebagai orang tua, rasanya kamu mesti stay. Mesti stay di tempat itu, ya. Kamu harus belajar penundukan diri. Kamu harus tetap ada di bawah naungan bos itu. Ya, dia harus belajar untuk hormat tetap. Karena firman Tuhan katakan even yang bengis pun harus kita hormati ya. Saudara pasti ketemu itu di firman ada. Jangan bilang, udah bengis masa mesti dihormati. Nggak ada tuh firmannya. Ada saudara ya, saudara lihat ya. Yang bengis, Tuhan yang bengis. Tuhan yang bengis aja saudara harus hormati. Apalagi si Daniela ini ketemu bosnya nggak bengis saudara. Cuma kurang asoy ya. Nah akhirnya dia jadi harus apa saudara? Harus stay di situ. Puji Tuhan ini anak nurut. Dia nurut, iyalah mami katanya. Saya stay. Dia stay, saya tahu ya, it's not easy. Karena anak ini cukup ini ya, maksudnya cukup bukan anak yang diem, bukan anak yang pasif gitu, yang ya aja, yang nggak punya opini gitu. Tapi dia punya sesuatu yang dia bisa kembangkan, tapi tidak bisa dia kembangkan. Ya suatu saat akhirnya saudara, saya suka cek gimana kak? Kamu dengan pekerjaan, ya tetap aja mami fokus katanya, fokus maksudnya fokus gitu ya. Nah akhirnya saudara apa yang terjadi setelah setahun kemudian, maksudnya tahun ini,
dia mulai belajar. Di bulan Oktober yang lalu dia dipercayakan bukannya dia cari-cari saudara, ini dia dicarikan, bukan dicarikan ya, ditawarkan dari satu perusahaan bulan Oktober yang lalu. Akhirnya dia diterima di satu perusahaan yang lebih besar, yang lebih di mana dia bisa berkembang lebih lagi ya. Lalu saya lihat bahwa ternyata Tuhan tuh lihat bahwa waktu dia mau melakukan kehendak Tuhan, dia tahu, dan memang kita selalu bilang Tuhan beserta dengan kamu, Tuhan mengasihi kamu. Ada Roh Kudus terutama tidak tinggalkan kamu. Dia cukup confident dengan pertolongan itu, dan dia lihat saudara betapa Tuhan itu sungguh Tuhan yang baik, bukan saja memberi kekuatan di dalam hidupnya menghadapi si bosnya itu, tetapi ternyata ada reward. Dari hasil dia melakukan kehendak Bapa, dari hasil dia melakukan firman-Nya, dari hasil dia menghormati firman Tuhan. Akhirnya dia dipercaya di satu perusahaan yang cukup besar tuh saudara ya. Dan dia diangkat secara global, manajemen global. Sekarang dia jadi ke negara ya saudara. Dan yang luar biasanya, dia tuh sampai saudara, saya tahu ini nggak mudah. Dan karena ada banyak juga orang yang sampai upset koleganya, mamsi ini upset, mamsi ini sampai udah deh ngutuk-ngutukin bosnya dia ya. Dan pada waktu dia mau resign saudara, dia kesaksian sama, tapi mam, Tuhan tuh luar biasa. Dia bilang tuh waktu dia mau resign, apa yang terjadi saudara? Co-foundernya itu sampai teleponin dia jam 7 malam, Daniela, why you leave us? Daniela, you need to talk to me, you need to meeting. Besoknya dia attend 7 meeting saudara, hanya untuk ngobrol dengan Daniela. Dan luar biasanya saudara, dia itu Tuhan nyatakan itu kan tempat dia bekerja itu glass ya. Jadi 7 kali, saudara tahu 7 kali kan, mondar mandir, si ini ketemu sama co-founder, ini ketemu CEO, ini ketemu HRD. Jadi kelihatan ada koleganya yang saat itu juga keluar, ya yang maksudnya tapi dia udah 2 minggu resign. Dia sampai ngomong sama Daniela, kok bisa ya? Kamu 7 orang ketemu kamu, saya aja gak dipanggil-panggil sampai sekarang. Saya aja gak dipanggil-panggil sampai sekarang. Tapi saya bilang, katakan sama Daniela, kamu tahu Tuhan yang membuat perbedaan kamu. Dia Tuhan yang hebat itu membuka matanya teman-teman kamu, bahwa kamu cara hidup kamu, cara kamu meresponi bukan cara meresponi yang kayak mereka. Cara kamu meresponilah caranya Allah. Dan dia lihat caranya Allah itu luar biasa. 7 orang saudara, saya aja belum pernah juga mengalami seperti itu saudara. Saya sampai termiler-miler saudara nggak dengarnya. Ya, luar biasa. Tuhan kita bukan anak saya, Tuhan kita saudara. Dan luar biasanya lagi saudara, Tuhan itu dia menjadi attract orang melihat perbedaan. Ya, melihat perbedaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dan satu hal yang saya lihat waktu 2 minggu yang lalu kita ngobrol di mobil. Dia katakan gini, Mam, saya lihat katanya, bos saya ini ternyata katanya kesian karena udah banyak yang keluar, akhirnya dipanggil, dia di feedback kurang bagus, dia jadi malah belas kasihan saudara, dia bilang, Kak, kamu iya Mam, aduh saya kesian sampai dia mukanya kok, jadi saya lihat gitu, wah. Kalau saya filmin dulu dia marah-marahnya ya sama bosnya. Sama saya lihat sekarang mukanya. Saya cuma sayang aja saya nggak filmin ya. Itu beda saudara. Dia mengalami transformasi. Dia mengalami perspektif yang berbeda. Dia mengalami hal yang baik. Ya, dia jadi berbeda. Kesian Mam. Tapi Kak kamu nggak Mam. Aduh Mam. Tahu Mam. Bentar lagi kayaknya dia bakal keluar. Coba Tuhan tuh benar-benar mau set up dia ya, waktu dia keluar itu si bos juga mau keluar saudara. Tapi dia mengalami perubahan di dalam hidupnya ya. Dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan seperti Maria. Ya saudara, kita harus full content dengan kasih Tuhan. Kita harus yakin bahwa kita dikasihi Allah. Waktu kasih Allah itu full, begitu datang apapun. Mau dari firman, mau dari saudara seiman ya, yang memberitahu tentang kehendak Allah, mau dari
saudara cepat meresponi. Wah, ini kehendak Allah. Wah, ini aku harus ikuti. Amin, saudara. Yang kedua, meresponi dengan iman. Ya, jangan takut hai Maria, katanya ayat ke-30. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara, ayat ke-34 ini Maria menanyakan kepada malaikat bagaimana ini bisa terjadi karena saya masih perawan. Ini sebenarnya bukan satu pertanyaan yang meragukan akan kebesaran Allah, karena saudara, Maria ini ya dia orang Hebrew. Kalau saudara pernah dengar ya dari mungkin ada yang sharing sermon yang lainnya ya, bahwa ya tahu ya saudara, Hebrew itu tradisinya adalah umur 12 dia harus punya tanggung jawab untuk tahu tentang Taurat ya, tentang 5 kitab Musa. Dia sudah mengenal ya, bahwa siapa Allah itu, sudah tahu ya. Ini berbeda dengan saudara kalau lihat di Lukas 1 di ayat di atasnya tentang Zakaria. Nah, Zakaria ini saudara juga mirip-mirip pertanyaannya kepada malaikat waktu malaikat itu datang. Dia katakan bahwa aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, kata Zakaria kepada malaikat itu, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, nah ini waktu saat Zakaria datang, dia tidak percaya kepada apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Sehingga apa saudara? Dia dihukum ya bisu. Dia menerima hukuman. Tapi kalau saudara lihat pertanyaannya mirip, Maria tidak menerima hukuman. Maria tidak dihukum, malah saudara, dia mendapatkan satu penjelasan. Ya, ini adalah salah satu tanda bahwa Maria ini diaktifkan, punya iman yang walaupun dia bukan seorang imam, ya bukan seperti Zakaria, walaupun dia belum berpengalaman, tetapi saudara, dia punya iman biji sesawi mungkin ya, kalau saya bilang cukup ya. Dan pertanyaannya itu adalah secara, kalau kita implisit adalah mungkin implementasinya bagaimana, mungkin apa yang harus dia lakukan, apa yang akan terjadi saudara. Oleh sebab itu malaikat Gabriel menjelaskan bahwa dia akan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kulahirkan itu ada disebut kudus dan anak Allah. Ya, Maria punya iman. Walaupun mungkin dia bukan seorang yang seperti Zakaria, tetapi ternyata imannya cukup kuat untuk meresponi panggilan Allah, kehendak Allah. Ini penting saudara, iman itu penting. Waktu ada iman, saudara bisa cepat tanggap masuk dalam rencana Allah. Waktu saudara tidak ada iman, kehendak Allah, rencana Allah datang, bye-bye goodbye. Ya, responi dengan iman, pastikan iman kita, iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu cukup kuat. Ya, cukup untuk meresponi kehendak Allah. Ada banyak orang yang miss kehendak Allah karena nggak ada imannya, kurang beriman, kurang percaya siapa Allah yang sanggup melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kita. Waktu rencana Allah datang kepada kita, kita ragu, kita nggak mau lakukan. Kita katakan, oh Tuhan nggak bisa, ini nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa, bye-bye Tuhan. Nggak cukup imannya. Akhirnya kita nggak bawa apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak ada plan Tuhan yang kita fulfill. Saudara akhirnya menyesal pada akhirnya tidak ada gunanya. Oleh sebab itu pastikan iman kita kuat. Kepercayaan kita kepada Tuhan kuat. Amin. Banyak-banyak mencari atau bukan mencari, merenungkan firman Tuhan. Banyak-banyak duduk di hadirat Tuhan. Banyak-banyak mengerti siapa Tuhan kita. Amin. Amin. Apalagi kita ada fasilitas live grow prayer. Nah itu bisa nambah-nambahin loh saudara, menguatkan iman saudara. Ya, karena kita perlu iman kita bertumbuh, kita perlu iman kita kuat.
Ya kita perlu iman kita nih gini ya. Walaupun ada badai, ada apa, enggak masalah. Ya, walaupun kita lihat ini tantangannya berat, enggak masalah. Karena iman kita cukup. Pastikan ya, pastikan dalam hidup saudara dan saya. Aduh, ini istri, ngoceh. Perlu iman yang kuat. Karena itu udah setengah jalan tuh, kehendak Tuhan, rencana Tuhan udah setengah jalan tuh jadi suami, ya. Jangan berhenti di tengah jalan, ya. Ya saudara, aduh berhenti di tengah jalan ini, aduh kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan susah amat sih. Aduh saya jadi suami, kamu susah amat sih, udah berhenti aja gitu. Jangan, selesaikan sampai tuntas, ya. Ya jangan bilang, wah ini kehendak Tuhan salah nih, saya kawinin dia, ini bukan kehendak Tuhan. Jangan saudara ya, aduh ini laki ya, jangan ya. Tapi harus tuntaskan. Perlu iman Tuhan. Ini aduh saya kok gak bisa nih Tuhan ngadepin dia. Cari Tuhan dalam hadiratnya. Perkuat imanmu, perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan saya lakukan firman-Mu, saya lakukan apa yang Kau mau. Biar Tuhan yang urus pasangan saya. Amin. Biar Tuhan yang take care pasangan saya. Saya mau selesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yaitu menjadi istri yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ini saya salah satu nih, saya suka nih saudara ya. Ini namanya John G. Paton. Ini siapa yang pernah dengar? Hah? Saya pikir udah pernah dengar ini. Ya, ini John G. Paton ini luar biasa saudara. Dia tuh berlayar ke New Hebrides. Itu Hebrides? Itu pasien luar biasa. Nah itu ya. Ya dia tuh berlayar itu kalau sekarang katanya namanya Vanuatu saudara ya. Nah dia ini saudara nih ada gambarnya tuh ya, sudah tua sih mungkin. Nah dulu waktu itu dia umur 33 tahun. Nah, Vanuatu itu terkenal orang yang penduduknya suka makan orang, kanibal. Ya, ini suka makan orang kanibal dan waktu kanibal ini ada dua misionaris ini di Lahab. Umur 19 tahun, dua misionaris masuk ke Vanuatu ini, New Hebrides tadi itu ya. Nah itu di Lahab saudara, meninggal. 19 tahun kemudian Tuhan reveal rencananya, kehendaknya buat John G. Paton ini. Dia ada dorongan untuk untuk menjadi misionaris di Vanuatu. Ya, nah waktu dia menjadi misionaris Vanuatu, ada banyak kritikan, of course ya saudara. Oh ini aduh jangan macam-macam, itu kanibal. Ya orang kanibalnya ini yang penduduk di sana itu dia mempraktekkan pembunuhan bayi, ya dia makan daging musuh, ya karena itu kan penduduknya ya makan daging musuh dan macam-macam lah, saudara bisa bayangkan sendiri ya kanibal itu seperti apa ngerinya ya. Dan kemudian akhirnya apa saudara, dia tetap datang walaupun kritikannya luar biasa, dia tetap datang, ke pulau ini. Dan waktu dia sampai 4 tahun istrinya meninggal, anaknya meninggal. Kemudian diusir, untung dia gak dimakan saudara. Dia diusir dari pulau itu karena waktu itu anaknya meninggal ini, dan kemudian saya gak tahu tapi sejarah katakan bahwa dia itu diusir, itu tidak membuat dia kapok. Dia menikah lagi, kemudian dia balik lagi ke pulau ini saudara. Dan diakui bahwa hatinya pun goyah. Hatinya pun goyah karena keadaan pulau itu, ya hatinya pun ya tentu saja saudara yang tidak mudah menghadapi penduduknya yang sekejam itu ya, nggak mudah. Tapi dia percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memfokuskan hidupnya kepada rencana Tuhan. Dan akhirnya saudara, Tuhan bekerja. Dia pikirkan apa yang bisa membawa pulau ini dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi saudara, Tuhan berikan hikmat kepada dia. Ya, Tuhan berikan hikmat, dia dituntun Tuhan untuk belajar bahasanya, dia dituntun Tuhan untuk menulis, ya, membangun panti asuhan. Istrinya yang baru, yang waktu itu dia menikah lagi ya, dia mengajar satu kelas ya, untuk menjahit, untuk menganyam, pokoknya untuk macam-macam sehingga dia dekat dengan penduduk di sana. Dan akhirnya saudara, ada kebaktian dijadikan, ada kemenangan demi kemenangan, orang banyak mau tahu Tuhan. Dan saudara tahu setelah 2
di tahun 2000 ini ya, kematian setelah 93 tahun setelah kematian John Paton, ya 85% populasi Vanuatu itu diidentifikasikan dirinya sebagai Kristen. Dan banyak orang evangelis ya, banyak orang percaya. Luar biasa ya saudara. Oh luar biasa, aduh kalau saya disuruh begini, iman saya apakah ada sebiji sesawi atau setengah biji sesawi. Aduh ngeri juga saudara, ini imannya mesti benar-benar kuat ya saudara, gak mudah ya. Tapi sesungguhnya saudara, Tuhan tahu ya waktu siapa yang akan dipanggil. Ya Tuhan mengerti, apapun menjadi porsinya kita itu sudah menjadi bagian kita, lakukan. Amin saudara. Ya. Nah yang ketiga, meresponi dengan hati hamba. Ya, meresponi dengan hati hamba. Sungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. I am the Lord servant. Nah, saudara, kalau saudara tahu hamba ini, ini luar biasa ya. Ya, ini pun juga merupakan salah satu yang kita harus punya. Selain kita iman, hati hamba. Ya, ada banyak orang miss. Waktu Tuhan call, halo, call. Nggak diangkat, karena nggak ada hati hamba. Terlalu ring-ringnya ketutup sama pride-nya, ketutup sama sombongnya. Ya, nggak keangkat saudara, noisy. Karena kita yang ya, kita yang banyak ngomongnya. Akhirnya nggak keangkat, akhirnya kita miss purpose-nya Tuhan. Ya, nah saudara, servant itu apa? Willingly serve God. Ya. Ini satu hal yang baik ya. Ini ada satu yang namanya kalau servant, kalau saudara lihat lagi ya itu ya, dole ya, itu namanya born servant. Ini manifestasi dari Exodus ya, dari Exodus ini rela jadi budak seumur hidup saudara. Ini luar biasa. Ini bukan servant cuma yang upahan, tapi dia mau mendedikasikan hidupnya untuk ya servant yang ada di Maria ya, I am the Lord servant. Ini servant yang tipenya bond servant. Servant yang memvolunteerkan, aku mau dedicate hidupku untukmu. Ya, masternya, tuannya hanya untuk engkau sampai seumur hidupnya. Dan ini saudara, apa yang ini adalah apa? Servant yang willingly to serve God. Ya. Kemudian apa saudara? Yang kedua adalah namanya servant, kita di under apa? Oh, God's authority, kita di bawah kuasanya Tuhan. Ya, bukannya kuasanya kita, tetapi God's authority. Ya, yang namanya servant juga apa saudara? Kita ini artinya belonging to the Lord. Kita cuma puppet, kita cuma istilahnya apa? Alat. Ya, karena kita ini miliknya Tuhan. Tuhan mau suruh ke sini ya, udah karena kita ini miliknya Tuhan. Ya, yang terakhir apa saudara? Kalau kita servant, kita juga give up hak kita, ya kita nggak punya hak kita serahkan hak kita. Saya mau ini Tuhan, tapi Tuhan bilang no, give hak kamu kebuat saya, ya. Jadi saudara ini luar biasa, ya. Mau jadi hati hamba? Amin, amin ya hati hamba. Jadi kalau misalnya ada kejadian datang, ya sesuatu saat di hidup saudara, jangan cepat-cepat my way, tapi God's way. Tuhan saya mau apa? Tuhan saya disuruh apa saudara? Ya, Tuhan mau saya seperti apa? Ya, not my way, tapi God's way. Ya, satu hari saudara, saya bulan Juli yang lalu, ya kita dikasih kesempatan untuk pergi ke Hobart. Ya, di Hobart itu saudara, kita mau pulang ya, kita cuma beberapa hari. Waktu seandainya kita mau pulang, ternyata saudara apa yang terjadi? Di-cancel flightnya. Diki dapat notifikasi, flightnya di-cancel. Kalau kita mau book tanggal yang kita mau, itu kita harus keluar 1.500. Ya, kita harus nambah gitu ya. Nah waktu itu saudara apa yang terjadi? Terus terang, aduh si Diki udah inilah namanya lelaki ya saudara, udah ini saya juga jadi ikut-ikutan ya. Soalnya 1.500 satu orang jadi berapa saudara ya, jadi 3.000 ya. Ini hanya cuma urusan si Hobart, bukan melalang buana ke mana gitu, negara mana. Ya waktu itu akhirnya saudara apa yang terjadi? Diki lagi cari-cari lagi, masa semua lagi teleponan sama flight company-nya ya.
Lalu kemudian saya seperti ada dorongan untuk berdoa, disuruh doa untuk cari kehendak Tuhan, cari apa yang Tuhan mau, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Akhirnya saya ikutin aja, saya katakan, Tuhan apa nih, Tuhan mau suruh kita apa, kenapa saya sama Diki kok kenapa di cancel, terus kita mesti extend gitu. Ya waktu pas sampai kejadian itu saudara, apa yang terjadi, akhirnya Diki waktu pas udah kita ini dia dapat, kita udah pikir udahlah kita langsung ke airport, kita langsung pikir mau cari di situ ya ada nggak gitu, dan kita mau komplain gitu, masa mesti harus 1.500, dan nggak taunya puji Tuhannya itu yang 1.500 itu kan dari online saudara. Diki telepon ke kontak personnya susah, akhirnya pas dia dapat orang baru dia ngomong, iya kamu bisa tapi tidak tanggal yang sama kamu mesti spend sebegitu, harus tanggal yang berbeda. Akhirnya ya udahlah kita tanggal yang berbeda. Nggak taunya si Diki salah lagi. Dia harusnya tanggalin malah mundur sampai minggu depan. Baru kita tahu, yuk booknya kok sampai minggu depan. Aduh ya saya salah, di cancel lagi saudara. Udah di cancel lagi, akhirnya saudara udah ujung-ujungnya. Aduh saya udah pasrah.com ya, karena kita juga nggak bilang sama si company bahwa saya mau on leave karena kan kita udah mau pulang ya saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu udah sampai begitu, akhirnya dia dapat, ya ada nih murah katanya, maksudnya bukan murah, sama tapi kita cuma beda 1 hari, beda ini. Ya udah, saya bilang ya udah kalau gitu. Pas kita lagi ngomong, kita lagi masih diskusi, nggak taunya saudara kita lagi ngobrol mau ngapain ya, kita mau ngapain nih di sini. Langsung kita ingat, oh iya si Daniela, karena Daniela udah pulang duluan, Daniela pernah mention ada Indonesian Resto. Ada Indonesian Resto, ya udah kita ke Indonesian Resto. Udah kita fun aja deh di Hobart. Saudara, percaya nggak percaya, waktu kita ngomong begitu udah selesai, tau-taunya si Diki bilang, ya ini ada exactly cuma beda 1 hari, mau nggak ya? Ya udah, itu benar-benar saudara, pas ada yang cuma beda 1 hari. Dan pas si Diki telepon, harus kena penalti karena udah di cancel Diki salah lagi kan, di cancel 200. Tapi akhirnya bilang, oh nggak apa-apa, nggak usah 200, kamu oke. Jadi cuma beda sehari, tanggal 10 kita harus menetap, 11-nya miss, 12-nya kita harus pulang lagi, kita bisa dapat itu. Ternyata saudara, amazingnya benar-benar ya itu saya belajar dari servant heart saudara. Ini saya belum punya servant heart. Itu saya masih kayak ini nih. Tapi itu benar-benar saudara, hidup kita dikontrol sama Tuhan. Begitu kita datang ke si bumi itu, ke Bumi Indah sini, begitu datang ke Indon Resto, itu benar-benar saudara, ownernya itu ketemu dengan kita. Dan dia cerita, dia curhat sama kita. Dia perlu orang yang encourage dia karena dia udah lama gak ke gereja. Itu saya sampai merinding saudara. Aduh benar-benar Tuhan sayang sama ini orang. Sayang sama ini owner. Gara-gara dia Tuhan sayang sama ini, kita gak punya hak lagi. Masukinlah kita. 1 hari extend. Tetapi saya melihat betapa Tuhan mengasihi dia. Dia lagi pergumulan berat karena permanen residennya. Kita pernah punya pengalaman waktu kita berjuang pengalaman residen. Jadi kita cerita, kita banyak sharing tentang kasih Tuhan. Kemudian akhirnya kita berdoa buat orang itu. Kucuk pulang, aman. Bos baik, nggak apa-apa, live, oke. Ya, bos baik semua, ya ilah Tuhan sayang bener sama itu orang ya. Tapi semuanya aman, nggak keluar uang sama-sama, nggak sama sekali nggak ada keluar. Hanya kita perlu extend, hidup kita dikontrol sama Tuhan. Tapi sayangnya saat itu kita masih spanning saudara. Ya, masih spanning, belum benar-benar servant heart-nya terbentuk. Oleh sebab itu belajar dari itu saudara, akhirnya ya saya jadi mengerti, udahlah kalau udah gitu gak usah spanning. Kita tanya aja sama Tuhan, Tuhan mau apa? Hidup ini hamba Tuhan, hidup ini jadi servantnya Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan bicara. Ya, Tuhan bicara, seperti Maria Tuhan bicara, Tuhan seperti apa, saya ini belum bersuami, Tuhan bicara, oh kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan Tuhan itu Tuhan yang baik. Ada kalanya Tuhan seperti Abraham, enggak bilang apa-apa, ada kalanya Tuhan juga Tuhan yang baik, dia jelaskan, oh ya kamu sih begini, begitu. Percaya saja sama Tuhan, karena kita punya Tuhan.
Dan hati ini biarlah memiliki hati hamba. Amin saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, saudara mungkin di tahun 22 ini ya, yang 3 minggu sudah terselesaikan, kita banyak miss call ya, kita masih banyak miss God's calling ya. Mungkin karena kasih Tuhan gak cukup dalam hidup kita. Mungkin karena kita kurang iman. Mungkin karena kita juga saudara, hati hamba kita belum benar-benar. Tapi biarlah melalui pujian ini saudara, 3 minggu lagi merupakan tahun yang baru. Biarlah saya mau undang saudara dan termasuk saya, kita mau recommitment lagi. Tuhan, hidup ini is all about you. It's all about you Lord. It's all about you. Mari saudara renungkan firman ini. Kita mau bawa hati kita. Kita mau berhadapan dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan sendiri. Tuhan, hanya ada Engkau di depan saya. Dan sore ini saya mau recommitment lagi Tuhan. Apa yang ada pada saya mau katakan, it's all about you Lord. Saya mau masuk lebih dalam lagi rencanamu. Saya tidak mau miss rencanamu Tuhan. Keluarga saya tidak mau miss rencanamu Tuhan. 22-3 saya mau buka lembaran yang baru. Haleluya.